budi bertakwa bersama SMA Negeri 13 Depok. Kami tegar hadapi tantangan. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the practical. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memakai dulu ya. Abris. Ali mana Ali? Oh, Taufan Vanessa. Umet belakang. Andika. Andre. Lesmana. Ar-Rahmat. Asif. Jalan dulu. Sakit. Dulu mana nggak masuk ya? Iya. Sakit apa? Tahu. Dokter tanya sakit apa? Siap. Untuk dirawat. Aulia Akbar. Bria. Calvin. Dava. Dava Aidin. Dava Alvaro. Christian Alvino. Gatpan. Rizmi. Januar Rizmi. Sakit? Hah? Belum. Mardi. Miftah. Hadir Pak. Muhammad Dafa. Muhammad Rafi. Muhammad Afrija. Muhammad Fahri. Muhammad Fikri. Haikal. Dafa Bayu. Bandung. Putri Nabila. Raditya Dimas. Raffi Kurniawan. Rahmat Hidayah. Raisa. Raka. Rama. Wijaya. Sehat. Sri Chandra. Fiona. Berarti yang tidak hadir 2 orang, 1 Nasib sakit, 1 Januar belum ada konfirmasi ya? Iya Pak. Nanti ditanya ada yang bersama. Oke, alhamdulillah kita telah selesai bab pertama, yaitu tentang apa bab pertama? Gimana kita membahas gerak lurus dengan menggunakan vektor. Dimana dalam gerak lurus itu kita memiliki kemarin apa ada apa? Jadi mana apa? Ini bukan berdua. Sama. Oh. Terus ini aja. Oke, kita kemarin bicara vektor tentang gerak lurus ya. Dimana gerak lurus ada berapa? Ada 2. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah berat.
Nah, yang kemarin itu akan kita pakai lagi di bab yang akan kita baca sekarang. Dimana hari ini kita akan membahas yang namanya, kalau di TP-nya tujuan pembelajarannya ini menganalisis konsep gaya. Ini sebenarnya satu bab, ya. Kemudian momentum impuls, yaitu satu bab. Momen inersia dan momen gaya itu tentang rotasi, itu satu bab. Kurang lebih sebenarnya ada tiga bab. Cuman kita fokus dulu membahas yang namanya menganalisis konsep ya. Gaya ini kalau bahasa Inggrisnya force, berarti simbolnya F. Satuannya apa gaya? Siapa udah belajar? Nah, boleh kita tulis Newton, boleh cukup kita tulis F. Ada yang tahu kisahnya Newton? Kenapa? Ada yang tahu Newton? Andri, jelasnya Andri. Hah? Oh, nggak tahu. Newton, ada yang tahu kisah Newton? Nah, Newton itu adalah kejatuhan kenapa dia kejatuhan apel? Berarti kan dia sedang berada di sekitar pohon. Sedang ngapain? Sedang merenung. Jadi mungkin dari sini kita bisa masuk. Kalau kita pengen merenung, mendapatkan sesuatu ilham, mencari pencerahan, jangan di kamar mandi. Ya, kan kalian suka tuh kalau kamar mandi. Nah, kalau lagi buang air besar suka bengong ya. Nah, kamar mandi itu sarannya tempatnya kayak kalau dalam Islam kalau kita masuk kan ada doanya ya. Jadi merenung itu di tempat yang baik. Nah, Newton dia orang pintar, merenungnya tidak di pohon duran. Kalau kita timbang itu yang terukur apa yang kita timbang? Berat atau apa ya? Berat atau massa? Massa atau berat? Apa? Dua? Tergantung alat ukurnya, betul kan? Ya, betul Pak. Ya, kalau kita pakai neraca pegas, kelas 10 dan kita pernah perhatian kan? Ya. Yang kelasnya rusak tuh. Ya. Kamu ya. Di pandangan depan ini rusak katanya. Nah itu neraca pegas itu mengukur berat. Tapi kalau kita pakai neraca 3 lengan, neraca haus itu mengukur massa. Jadi betul bisa mengukur berat, bisa mengukur massa. Tergantung alat ukurnya. Massa ya. Yang akan kita bahas adalah gaya. Kemarin kita belajar gerak lurus, itu namanya kalau dalam fisika kita nyebutnya kinematika. Kinematika itu mempelajari gerak benda. Kita baru gerak lurus. Nanti ada kali gerak melingkar atau parabola. Nah, yang akan kita bahas sekarang mengenai konsep gaya, kita akan bicara tentang yang namanya dinamika. Dinamika itu penyebab benda bergerak lurus. Kenapa benda bergerak lurus? Siapa tokoh utama? Itu yang namanya. Jadi gaya itu apa? Kalau itu definisinya. Jadi kan gaya itu yang menyebabkan benda melakukan gerakan atau gerak lurus. Jadi apa itu gaya? Bentuk atau posisi Besaran yang menyebabkan perubahan bentuk atau posisi. Jadi besaran yang bisa menyebabkan perubahan bentuk dan posisi. Waktu kelas 10 ada besaran apa aja? Besaran, ada besaran pokok, ada besaran. Nah,
pokok berarti terbatas 7 kan ya. Kayak makanan pokok kan terbatas ya. Nah turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Ada lagi besaran vektor sama besaran skala. Apa itu bedanya vektor skala? Ada yang tahu? Kemarin kita bicara vektor, ya kan ya? Ada I, J, K. Apa maksud I, J, K itu? I, J, K kan vektor satuan. Kalau ada I, dia ada di mana? Kalau dia J, dia ada di sumbu mana? Kalau dia K, dia ada di sumbu mana? Nah, I di sumbu, J di sumbu, G, K di sumbu. Berarti itu menunjukkan arah. Itulah besaran vektor. Kelebihannya dia punya arah. Selain dia punya nilai, dia punya arah. Seperti kalian, ya. Hidup itu tidak hanya harus punya nilai, tapi harus punya arah. Ya. Kalian punya nilai, tapi kalian juga harus punya arah. Mulai dari sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 2. Udah, kamu mau kuliah di mana? ITB ngambil? Teknik sipil. Oke, Indra ngambil ITB tadi. Andre, Indra Lesmana gitu kan? Mau emosi kan? Andre, nah berarti Andre sudah mempunyai arah nih ya. Dia mau masuk ITB tadi sipil, mungkin nggak? Mungkin. Semuanya terlebih bisa. Tinggal tergantung nanti bagaimana proses Andre Lesmana. Berarti gaya dia harus punya arah. Berarti kita sebut besaran vektor. Jadi kita sebut definisi ketika kita belajar tidak harus dari textbook ya. Kalau textbook kan copy paste ya. Jadi kita pakai bahasa kita aja. Bahwa gaya itu suatu besaran vektor yang bisa menyebabkan perubahan apa? Perubahan posisi, ya, atau jadi kalau atau itu bisa ini bisa itu. Tapi kalau dan ini dan itu, paham ya? Oke. Nah, berarti kita akan bahas yang namanya gaya, suatu besaran vektor yang bisa menyebabkan perubahan posisi atau bentuk. Itu yang namanya gaya. Contoh misalkan, ini meja, punya masa nggak? Punya. Sekarang, wow. Bapak ini. Nama ini apa? Ini sama ini. Dorong. Oke, satu di ketika Bapak berikan tarikan, apa yang terjadi dengan meja? Perubahan posisi. Perubahan posisi. Ketika Bapak dorong, posisi berubah juga kan? Itu yang kita lakukan dengan kita memberikan ya. Nah, kalau perubahan bentuk, nah ini ada yang bela diri. Bela diri. Beda kamu bela diri apa? Oh. Taekwondo ya? Udah mati belum? Mati. Dulu kelas kamu ada dulu namanya kecil, tapi dia ngelatih taekwondo. Silat. Rata silat. Berbagi putih. Dulu waktu Bapak kecil, Bapak tinggal di daerah lapangan kompleks tentara Kopassus. Nah itu Kopassus itu kalau dia bela dirinya merpati putih. Pernah dengar merpati putih? Belum, Pak. Jadi ujiannya itu kalau kita keluarga sipil suka nonton tuh, jadi dia matain dragon besi, kemudian batako, es balok dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan perubahan bentuk.
utuh. Tadinya 1 menjadi 2, tadinya utuh menjadi tidak utuh. Nah, ketika kita bicara gaya, nah tadi kan ini dihasilkan, ditemukan oleh seseorang fisikon yang namanya Newton. Nanti kalau misalkan Andre menemukan hukum fisika, misalnya namanya hukum Andre. Hukum Lesmana, Pak. Hukum Lesmana. Dulu Bapak punya dosen menemukan beberapa teori dan dipakai memang teori namanya Profesor Terry Marx, ahli partikel. Nah, namanya Terry Marx itu dipakai, jadi penemuan dia dipakai sama yang jadi tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kalian menemukan sesuatu dikasih namanya Andre, misalkan Lesmana, Kusuma, Calvin, Gardner, bebas. Cuman kalau kimia udah nggak bisa kan? Dulu kimia unsur itu sesuai nama yang nemuin ya. Sekarang udah ada unsur. Ini dia Ben. Lanjut. Oke. Nah, hukum Newton berarti kita akan bicara yang namanya Newton dan kita bicara yang namanya hukum. Apa itu hukum? Cuman kalau di fisika hukum itu dia berlaku tetap, ya, tidak bisa dipermainkan. Beda sama hukum ada di pengadilan. Ya. Siapa yang pandai, siapa yang bisa mencari data, bisa bukti, ya. Siapa bisa beristilah kata-kata, maka dia yang. Ya, berarti kita akan bicara yang namanya hukum. Ada orang mau cerita? 3. Minggu yang lalu Bapak kasih penugasan nonton video. Tonton nggak? Bisa ya? Udah masuk ke lumayan. Susah. Oke, hukum Newton tadi ada 3. Berarti ada 1, ada 2, ada 3. Makanya SMA cuma ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak ada kelas 4 karena sudah ada hukum. Oke, tolong perhatikan video berikut. Nanti Bapak minta pendapat dari random. Perhatikan videonya, suaranya nggak? Oh, mau selesai tidak Pak? Ini yang di bawah apa nih? Gulungan baja. Kayak empuk banget ya, karena ya dari itu. Jadi jangan jadi pahlawan ya. Jangan dilawan. Udah Pak, itu udah kelar Pak. Itu beneran apa borongan? Beneran lah. Bohongan. Ya, betul. Ini yang di bawah golongan. Dia memiliki masanya, beratnya yang berapa kilowatt. Kalau kita bicara ton, berapa masa? 1 ton berapa kilowatt? 1000. Kalau 1 kuintal? 100. Jadi kalau masanya ini mungkin lebih dari 1 ton ya, logam banyak ya. Kalau kita lihat dari posisinya, sebenarnya dia dalam keadaan apa?
Oke, dia dalam keadaan diam, ya kan? Tapi ada di mana? Di atas truk. Di atas truk, Truknya jalan. mobil ya? Ya. Dia ada di atas mobil, mobilnya sedang ngapain? Jadi sebenarnya kejadian sehari-hari ketika kita sedang naik kendaraan. Ya, cuma ini kita ambil kasus yang besar, yang cukup menarik, yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Ya, jadi Menarik ya Pak. bajai ini dia ada di dalam truk, ya kan ya, yang sedang berjalan. Nah, kira-kira tadi lagi berjalan, bisa lagi ngapain? Truknya ngapain tadi? Kan? Oke, truk berjalan membawa beberapa logam baja. Nah, karena kelalaian dari petugasnya, ikatannya kurang kencang. Sehingga ketika dia berjalan, ketika jalan, antaranya tadi kan? Tapi ketika dia diset, direm, apa yang terjadi? Yang lepas ikatannya akhirnya menggelinding. Menggelinding emang menggelundung. Bahasa Indonesia menggelinding. Nanti kita bicara bahasa torsi momen. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Hukum? Inersia. Apa itu inersia? Bahasa sederhananya apa? Aksi reaksi. Tadi komentar ada berapa? Ya. Ada yang namanya hukum. Kita satu-satu dulu. Hukum Newton. Tadi Andri sudah menjelaskan ini inersia atau bahasa kerennya lembang atau kelembangan. Tapi bukan yang biru-biru ya. Jadi hati-hati nih SMA, sudah 17 tahun semua? Belum 15. Oke, tapi hukum tidak berlaku. Jadi ada pasal yang mengatakan ketika kita melakukan pemukulan, hati-hati walaupun kita bercanda ya. Pemukulan itu hukumannya 5 tahun penjara. Jadi ketika kalian bercanda atau berantem mukul, yang dipukul tidak terima, lapor polisi, ya kan ya, diproses, sehingga nanti kalian kena pasal pasal, tapi sanksinya adalah 5 tahun penjara. Kalau kalian sudah 17 tahun diproses, diputuskan hakim, maka masuk penjara. Tapi kalau kalian di bawah 17 tahun diproses juga kekeluargaan, tapi tetap nanti hukumannya nanti penjaranya ada di Tangerang. Dulu Bapak pernah ke sana. Penjara anak. Jadi penjara anak sini anak-anak semua. Yang akan dibina menjadi lebih. Jadi tolong bercanda ya. Ada batasnya ya. Jangan suka apalagi main tangan, pukul sana pukul sini. Gak suka, gak terima, nanti urusannya ya mudah-mudahan. Nah ini tadi yang disebut oleh Andri, yaitu hukum Newton pertama. Itu tentang apa? Kelembagaan. Ada yang bisa mengutarakan hukum Newton 1? Siapa siapa? Ayo siapa yang bisa? Mari, hukum Newton 1. Mari. Rahmat ini biasanya. Lewat. Kamu kan banyak gaya. Berbobot. Apa itu hukum Newton 1? Ada yang bisa menyatakan? Siapa? Ya, silakan. Benda yang liar. Perhatikan dulu.
Hukum Newton 1 menyatakan benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Oke, kita beri aplaus buat Raditya. Yang akan diulang oleh mana? Oleh mana? Hah? Ulang mana? Tadi dia mengatakan bahwa hukum Newton 1 menyatakan benda akan diam, ya, tetap diam, ya, atau bergerak dengan kecepatan Jadi ini hukum Newton pertama. Ada yang tahu bentuk matematisnya? Tadi yang disebutkan tadi itu secara fisisnya. Nah, secara matematisnya ada yang tahu? Jawab apa? Resultan dalam matematik, resultan itu disimbolkan dengan sigma. Beda ya sigma ya. Sigma kemana sigma. Sigma ini resultan atau jumlah. Sigma X sama dengan Jumlah gaya sama dengan 0. Jadi ini mengenai ke sigma F sama dengan 0. Artinya tadi disebutkan bahwa singkatnya aja benda dalam keadaan apa? Iya. Benda dalam keadaan diam atau ya dengan apa? Dengan kecepatan konstan atau tetap. Berarti kalau dia kecepatannya tetap konstan masuk gerak apa nih? Gerak lurus apa nih? Gerak. Berarti ini masuk G. Jadi kalau kita bicara hukum Newton 1 maka kita akan bicara berarti ada dua apa nih? Kemungkinan. Yang pertama tadi apa? Diam. Tapi geraknya kecepatan. Dia diam atau bergerak. Istilahnya hukum Newton pertama itu dia mempertahankan keadaan awalnya. Awalnya gimana? Maka dia akan seperti awal. Jadi contoh, tadi truk baja ini kan lagi bawa baja ya, truk lagi bawa baja, satunya lepas katanya kan. Tapi ketika jalan dia tidak apa-apa kan. Berarti kalau kita lihat dalam satu keseluruhan baik truk maupun tadi kumparan baja dalam keadaan bergerak. Setuju nih? Jadi awalnya dalam keadaan apa? Bergerak. Tahu-tahu supir ini ngerem. Akhirnya apa? jatuh. Ngerem berarti truknya berhenti. Nah, awalnya baja dalam keadaan apa? Maka dia akan mempertahankan keadaan, maka dia tetap bergerak. Iya, kenapa? Ini gerak kan? Mengulur. Juga bisa sama jadi. Itu yang namanya hukum Newton yang kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa nih? Naik mobil, oke. Naik kereta, apa yang terjadi misalnya? Oke, ketika misalnya ini kalian naik motor, dibonceng nih, di belakang nih, atau main langsung apa namanya ngegas ya? Nah, 1000 km Pak. berarti kalau dia ngegas apa yang terjadi dengan penumpang di belakang? Geraknya kemana? Geraknya ke belakang. Motornya digasnya kemana? Ke depan. Ada nggak digas di belakang? Ada. Digas ke depan berarti motornya bergerak ke tadinya motor dalam keadaan apa? Iya. Kalian juga dalam keadaan? Iya. Contoh motor bergerak ke depan. Maka kalian akan mempertahankan posisi awal itu di diam. Maka pada kemana? Dorong ke bawah. Bisa sampai sini? Atau contoh lagi kalau kalian ngerem ya? Ya, motor lagi jalan. Nah, ini biasanya kalau berdua nih. Atau di rem. Nah, yang di belakang, contoh jadi apa nih? Maju ke depan. Kenapa dia maju ke depan?
Kan tadinya bergerak. Hukum kalau Bapak dia akan memperhatikan posisi awalnya. Ada pertanyaan di sini? Bisa? Jadi itu hukum yang pertama. Nanti Bapak akan minta perwakilan 1, 2, 3, 4 dan ada berapa orang? 4 orang. Pilih salah satu. Sini siapa maju? Ini Rahmat ya? Ya, Rahmat. Pilih siapa? Pilih yang tadi 1, 2, ada 4 orang. Ini nanti silakan diisi air atau kosong juga tidak apa-apa. Kita lihat siapa yang bisa mempraktikkan hukum lembab bab. Kalau saya dulu dulu, bisa ya? Dasar aja Pak. Hah? Dasar. Ya, sekarang yang coba lah. Paling kuat kok. Ini tengah-tengah ya? Hah? Bahasa semuanya. Udah ganti ya? Enggak. Pecah ya udah pecah. Tapi ya belum enggak. Oke, tolong perhatikan. Polisi ya? Oke, kalau sensor yang maju. Hah? Oke. Itu di depan ada ini kalau begini Rahmat. justru yang nggak bisa biar jadi bisa. Mat, duduk maju, Mat. Kalau udah bisa ngapain maju? Ya, Mat. Kenapa? Kalau bisa nanti diganti kembali. Ayo, Mat. Mat bisa, Mat. Kan diajarin, Mat. Mat ada video, Mat. Itu dia. Ini aja Pak. Oh, ya baru segitu aja, Mas. Kalau besar, kalau kecil. Sabar dulu. Gak sabar dulu dari maju itu. Siapa yang mau bilang? Mas. Mak, gua masih mau maju. Jadi ini aman. Ini tergantung orangnya ya. Orang rambut kecil kita kasih bola yang kecil. Kurang tengah. Pecah 1 ganti 2. Oke, tolong perhatikan. Kelompok 1 dicoba oleh Miss Dia untuk membuktikan. Lihat, bola pingpongnya dalam keadaan apa? Ya. Ini bola apa nih? Ada yang tahu? Baik, kita perhatikan. Kelompok 1 akan bisa membuktikan untuk metode pertama. Ya, tarik. Oke, kan kalau secara logika kalau kita taruh begini, tadi kan gini ya. Kalau ditarik pulang, ikut. Atau kita tarik secara cepat sehingga dia tetap mempertahankan posisi awal. Berarti kelompok 1 sukses untuk oke, kelompok 2 siapa? Ayo, Mat. Rekor ini rekor. Di samping kami kan nggak minum.
Mat. Kemana satu rumah? Berdoa, Mat. Kita kasih berapa kesempatan ini? Satu. Tiga. Satu apa dua? Dua. Mat, cuma ada 2 kesempatan, Mat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Kelompok 2 tukang gelap semua. Ya, pipannya gak pas. Udah, oke, terima kasih kepada Rahmat. Kelompok 3. Dia. Coba kelompok 4. Oh ya, tadi perhatikan ya. Ini adalah kenapa bisa terjadi, kenapa bolanya jatuh ke dalam, karena dia mempertahankan posisi. Tadi kan? Bisa? Nah, ini yang basah-basah. Buyur itu Pak di palanya. Biar bangun itu sama. Biar bangun ya? Iya. Biar segar Pak. Minum baik. Seger loh baik. Soalnya dibuka ini biar kayak keluar. Kan ibu tadi mana? Ya, ada di hari. Bunga apa pastikan? Ya, pasti dulu. Mau minum. Minum. Ya, Abai masuk kir. Abai Einstein. Itu miring gitu. Kayak. Dik. Bisa. Masalah. Air. Tumpah dikit nggak masalah. Abai di. Tumpah banyak gak disedus. Deh. Tawa. Tawa sih. Tawa. Cepetan Bay, dapat dulu nih. Lagi video. Tapi kadang-kadang ngomong. Gimana? Bisa nggak masuk? Ya, nggak masuk nggak bisa keluar nih. Ya, coba. Kawal. Nggak bisa berdiri Pak. Kamu sendiri. Dah? Bah, kamu buka. Basah. Kita coba lagi ya. Serius Pak. Nggak pakai tali. Lah pegang itu. Ujung pengen mana? Ya kalau sebentar. Kalau dia mengayunnya, gini apa yang terjadi? Nah, biar aman. Di judang ngawas apa biarnya? Biar nasi ngerjain biar pas ya. Iya, biar banget ya. Ya, diputar dengan Undi. Oke, sekali lagi coba. Yang kuat. Kita 2, 3. Abai saya. Lepas Oke, kita bel istirahat. Kita
break dulu, nanti kita lanjutkan. Nanti siapkan jawabannya kira-kira kenapa. Kenapa tidak membahas si Aulia? Oke, terima kasih untuk kelas. Siapkan ya. Hukum apa ini? Ayo duduk dulu sebentar. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Nanti kita lanjutkan. Siap memberi salam. Yang masih makan mungkin silahkan dihabiskan di luar. Ayo kurang-kurang, yang tinggal dikit, yang masih banyak dari di luar. 5 menit, 5 menit. Ini masih banyak. Dit mau dibanding? Makan dulu. Oke, yang lagi makan silahkan dihabiskan. Hanya ada waktu 5 menit. Oke, yang lain kembali diperhatikan. Kita masuk. Tadi sudah diutarakan hukum Newton ada berapa? 3. Ada tadi hukum Newton 1, kejadiannya sudah kita coba ya. Ternyata kalian sukses berhasil menerapkan hukum Newton yang pertama. Kemudian ada hukum lagi yang berapa nih? Kedua. Oke, hukum Newton kedua ada yang masih ingat? Atau baca tadi pagi? Hukum Newton yang kedua berapa? Oke, sebelum masuk ke hukum Newton kedua, tadi awal mana awal? Ya Pak. Nah, tadi Aulia telah mencoba ini kan? Yang ini agak ekstrim. Kalau tadi kan aman. Ini tadi resikonya kalau koma, bahasanya diri sendiri. Ya. Ini tadi hukum Newton berapa tadi? Satu. Tapi agak lumayan ekstrim. Di mana air ini yang tidak bulat tadi awal putar. Sekali lagi coba. Enggak. Ya, artinya ternyata airnya tidak tumpah karena dia mempertahankan posisi. Jadi kalian jangan heran lihat fenomena yang ada sekarang ketika kita lihat di berita pejabat misalkan anggota DPR pengen terus menjadi anggota DPR, yang presiden pengen terus meneruskan jadi presiden, 1 periode, 2 periode dan seterusnya. Kenapa? Karena ini berlaku yang namanya hukum Newton. Pengen mempertahankan posisi awal. Ya. Tapi Bapak berharap kelas 11-1 tidak mempertahankan posisi awalnya. Insya Allah tahun depan sudah naik kelas 3. Ya. Tidak ada di kelas 11 lagi. Jadi agak sedikit kalian menyalahi hukum Newton yang pertama. Menyalahi hukum Newton pertama, memasuki hukum Newton yang kedua, naik level. Ada yang tahu hukum Newton kedua? Putri? Percepatan berbanding lurus dengan berbanding lurus itu maksudnya apa tuh? Lurus. Sama apa ya? Sama-sama lurus. Sama apa ya?
Arah perpindahan. Arahnya, oke. Bisa sama arahnya. Boleh. Apa lagi? Besarnya sama nggak? Besarnya sama nggak? Kalau misalnya 10 kayaknya percepatannya 10. Jadi tidak. Makna berbanding lurus artinya apa? Percepatan berbanding lurus gaya berbanding lurus dengan percepatan. Tadi Pak Lu bilang gaya berbanding lurus dengan percepatan. Maksudnya kalau gayanya besar, percepatannya besar. Itu arti dalam berbanding lurus. Kalau gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Berarti kalau gitu, kalau kita bicara percepatan, tadi Pak Lu sudah bilang percepatan, berarti sistemnya dalam keadaan apa? Berarti kalau tadi ini dia diam atau bergerak. Kalau konotasi kedua berarti benda dalam keadaan bergerak. Benda dalam keadaan bergerak dengan suatu Oke, percepatan berarti kita bicara yang namanya akselerasi. Nah, dalam gerak lurus ada namanya gerak lurus gerak-gerak, ada gerak lurus berarti di sini dalam buku metode kedua kita akan bicara gaya apa? Gerak apa? Gerak lurus berubah gerak. Cuman kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Maksudnya gini, A-nya konstan. Nah, kalau konstan ini akan kita pelajari di kelas 11, yaitu gerak lurus berubah gerak. Oke, review kemarin dalam GLBB kita punya ada berapa rumus? 2, 3. Oke, yang pertama apa? GLBB. PT sama dengan P0 tambah A dikali P. A kali T ya? Yang kedua S sama dengan apa? P0 kali T plus setengah A-T. Ini untuk A-nya konstan. Ada satu lagi PT kuadrat P0 kuadrat plus 2. Nah, yang Andre bilang pakai integral kalau dia percepatannya baru udah makan ya? Jadi buang rumah sampah. Apa ini? Oke, yang berikutnya yang berubah. Nah, kalau berubah tadi pakai Andre pakai apa? PT sama dengan P0 plus integral gitu ya. Kemudian satu lagi atau yang bang PT sama dengan A ya. A sama dengan dp per dt. Nah, ini biasanya dipakai kita di sini. Yang ini berubah biasanya nanti kalau kalian masuk ke bangku kuliah. Yang paling kita namanya tipis-tipis saja. Ini urutan kedua. Jadi setiap benda yang bergerak pasti dia memiliki yang namanya percepatan. Bisa konstan, bisa berubah. Contoh benda bergerak seberapa banyak kita lihat ya? Coba kita lihat. Nah, mungkin nanti kita langsung masuk ke yang agak sedikit contohnya, yaitu habis 2 apa nih? 3. Ada yang tahu pentingnya? Anda tahu Pak? Apa? Aksi Aksi. Maksudnya apa? Dua aksi reaksi kimia. Setiap aksi memiliki reaksi yang Ada aksi. Oke, ada aksi, ada reaksi. Contoh. Kemarin rame tanggal 13 Agustus di daerah Jawa yang namanya Pati, ya kan? Iya Pak. Ya.
bupatinya siapa? Sudewo ya. Di mana bupatinya melakukan suatu aksi menantang rakyatnya. Untuk Sudewo, silakan datangkan berapa? 50. Dia melakukan satu aksi sehingga ada nanti reaksi. Apa yang terjadi? Terjadilah demo tanggal 13 Agustus yang jumlahnya 50 ribuan ya? Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai komitmen ketiga, pertama, kedua dalam kehidupan sehari-hari, ya kan ya. Ada aksi, ada reaksi. Artinya kalau kita aksinya melakukan satu aksi, maka ada satu reaksi. Jadi kalau kalian iseng, maka ketika kalian teman-teman kalian mau balas, betul, belajar jangan marah, tapi dalam hal yang berarti kalau secara matematika hukum Newton ketiga, hukum Newton kedua belum ya? Matematika apa nih? Ini bapak tulis di sini aja ya. Ini sigma R tadi sebanding dengan M dikali kerja. Nah kalau hukum Newton ketiga formula matematiknya apa? Gaya tadi apa? Teman-teman yang menyebutkan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Cuman ini ada tanda. Maksudnya apa? Lihat itu. Berarti kalau aksinya ke kanan, reaksinya ke kiri. Aksinya ke atas, reaksinya ke bawah. Berarti yang namanya ini aksi. Nah, gaya aksi reaksi tambahan dia bekerja pada benda yang berbeda. Jadi aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Oke, karena kita ini lagi 17-an, Bapak pengen ngadain lomba. Silakan dua kelompok ini memilih 2 orang maju ke depan. Kelompok ini memilih 2 orang maju. Ini perwakilan siapa? Kalau berhasil. Ya. Madu yang udah kamu. Jodoh. Satu. Ini sama. Mohon maaf baru minta kursi 2 tapi yang tingginya sama. Buat kamu 2. Tingginya sama ini. Bawa depan. Kelompok ini mana nih? Barang. Oke, ini di sini. Ayo udah. Bang, ambil kotak lagi 2. Yang ini yang sama ya, ini sama. Oh, Mbak. Udah. Ayo silakan. Yang ini sampai. Pikir aja kasih kue, Pak. Oke, tadi gabungan kelompok 1 2 mana? Mau pilih kelompok yang mana? Kenapa, Pak? Silakan ditiup.
itu diikat pakai karet, tapi ikat karet itu tujuannya biar bisa dibuka. Dik, Nyambung nih. dik. Silahkan di situ. Borong. Borong Pak. Palanya tambah bagus. Ya. Ini baru semua. Buang. Buang. Awas pecah. Ikat pakai karet. Tapi ikatnya biar gampang, biar kamu buka ya. Awas boleh ya. Kurang gede le. Off. Kurang le. Antar pecah. Lagi. Off. Off. Terus. Belum. Terus. Off. Lagi. Ya. Aduh. Ya, kurang pro. Ama turun mas. Tolong ditempel di salah satu sisinya begini, sisinya. Diisolasi artinya ini nempel. Solusinya mana? Nyambung lagi. Ya, isolasi ini. Berpikir dalam logika. Kalau masih ada. Nah, posisinya begitu. Kita tangannya aja, Pak. Itulah satu menit Mel. Kita jangan iri. Begitu. Biar terus ya. Nanti dari orang dulu. Oke, sebelah salah satu dulu. Masukin ke dalam sedotan. Oh, siapa bocor? Dikit bisa. Enggak, cuma keliling aja. Oke. Tapi Gak usah banget-banget. Nanti akhirnya masuk ke situ gimana? Jor? tadinya agak Oke, batas garis. IPA tuh. Garisnya ini ya.
Itu kan kamu. Oke, yang lain yang di belakang tolong perhatikan yang di belakang. Udah? Udah? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Silakan karetnya. Lalu. Oke, siap, karet dibuka, tapi jangan dilepas balonnya. Udara di balon jangan dilepas, silakan karetnya dibuka. Kamu jangan gitu. 1. Kalau kita hitung 1, 2, 3, nanti udah pegang. Karetnya udah dilepas. Karetnya udah dilepas. Lawan. Dapat. Oke, sudah dipegang semua. Kalau hitungan ketiga nanti silakan dilepas ya. Talinya menegang, tolong perhatikan semuanya. Perhatikan, kita hitung rame-rame ya. Oke, siap? Siap? Oke. Yang juara dapat apa nih? 1. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Yang menang kelompok 1, 2. Oke. Terima kasih, silakan balik ke tempat. Kita sama lah. Oke, tolong perhatikan. Nanti balonnya mana? Udah, biar dulu. Oke, terima kasih. Lagi Pak. Oke, sudah semua kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Tolong perhatikan, tadi teman kamu meniup balon sehingga balon ini terisi apa? Angin. Oke, udara ya. Tadi diikat, ada yang keluar nggak? Tidak. Nah, ketika tadi karetnya dilepas, kemudian ini dilepas, apa yang terjadi dengan udara di dalam balon? Oke, tadi posisinya begini kan? Keluarnya lewat kiri, lewat kanan. Dari kanan arah kanan. Keluarnya lewat kiri, kanan. Oke, tolong perhatikan udaranya keluarnya kemana nih? Ke kiri. Udaranya keluarnya ke kiri. Apa yang terjadi dengan balon? Balonnya bergerak ke arah kanan. Lihat aksinya udara tadi keluar ke kiri, reaksinya balonnya bergerak ke kanan. Berarti dia memenuhi hukum Newton ketiga. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Berarti tadi gaya dorong udara itu akan sebanding dengan gaya yang menggerakkan balon. Itu sampai sini ya. Kemudian min arahnya apa tadi? Berlawanan. Besar sama arah berlawanan. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dia bekerja pada benda yang berbeda. Satu udara, satu balon.
Newton. Jadi aksi reaksi bekerja pada dua benda yang sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, jadi hukum Newton ya, adalah hukum yang mengatur siapa? Mengatur gaya. Mengatur gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem atau benda. Di mana bisa hukum Newton pertama, bisa hukum Newton kedua, bisa hukum Newton ketiga. Bisa paham? Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas gaya-gaya yang bekerja dan mengikuti aturan hukum Newton. Beberapa contoh bisa kalian lihat di video yang Bapak kirim kemarin. Silakan dilihat buat pertemuan berikutnya. Nah, sekarang ya kita akan melakukan refleksi pembelajaran oleh kalian. Minta perwakilan 1, 2, 3, 4. Yang ini Bapak minta yang wanita. Yang sana bebas. Oh, yang ini wanita 1. Ini satu. Oke, silakan. Nanti semuanya akan memberikan refleksi yang ada di Google Form. Silahkan dulu, maju dulu. Kita bicara bahwa kita punya namanya dimensi profil kelulusan. Salah satunya adalah berkomunikasi. Nah, Bapak berharap karena maju ke depan di sini, kalian bisa sebagai orang-orang sains dan teknik, ya, bisa komunikasi sehingga kalian bisa menguasai dulu. Dan kelompok satu siapa mau maju? Jangan perhatikan. Gambaran yang masing-masing atau masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku di sini akan memberikan refleksi dari pelajaran fisika kita pada hari ini. Oke, jadi pada intinya hari ini kita belajar tentang hukum Newton. Nah, sebelum itu kita mulai dulu nih dari gaya. Apa sih itu gaya? Nah, di sini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Toto. Kalau gaya itu adalah suatu besaran vektor yang bisa menyebabkan perubahan posisi atau benda. Dan hukum Newton kita pelajari ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1 itu adalah kelembaban nama lainnya yang menyatakan sigma F sama dengan 0 atau gaya sama dengan 0. Nah, praktiknya tadi sudah kita praktikan, benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap itu akan mempertahankan posisi awalnya. Nah, untuk hukum Newton 2 ada rumus sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan, di mana benda dalam keadaan bergerak dengan suatu kecepatan atau A simbolnya. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua percepatan, ada yang konstan dan ada juga yang berubah. Dan terakhir, hukum Newton ketiga, aksi reaksi yang baru saja kita praktekkan tadi dengan praktek balon. Di sini dia bekerja pada benda yang berbeda, dan untuk aksi reaksi ini arah dari gayanya berlawanan. Mungkin sedikit aja Pak. Ada apa lagi? Mungkin cukup Pak tadi. Kelompok 2 silakan yang wanitanya. Piona. Nah, Fiona. Berapa dari kamu aja pembelajaran kalian hari ini gimana? Apa yang kamu rasakan ya kan ya? Raisa. Kelompok ini Chandra ya? Oke. Yang ketiga semua Pagi benar. semua, jadi saya akan merefleksikan apa yang telah dipelajari hari ini. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang gaya. Gaya itu namanya kayak suatu besaran vektor yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk. Terus di gaya juga ada Newton. Newton itu ada 3, yaitu Newton 1. Newton 1 itu benda yang keadaannya diam. Terus yang Newton 2 itu benda dalam keadaan bergerak, dan Newton 3 itu tentang aksi dan reaksi. Ya, terima kasih. Silakan kepada Chandra. Danton. Dalam aktor ini. Oke semuanya di sini saya ingin
membagikan refleksi tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama kita tuh belajar tentang gaya. Apa sih itu gaya? Gaya itu adalah suatu besaran vektor yang bisa menyebabkan perubahan posisi atau bentuk. Dan gaya ini terbagi lagi menjadi ada hukum Newton. Hukum Newton terbagi jadi 3. Pertama, hukum Newton 1 atau kelembapan, yaitu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua ada hukum Newton 2, benda dalam keadaan bergerak dengan suatu percepatan. Yang ketiga, hukum Newton 3, bekerja pada benda yang arahnya berbeda. Oke, jadi segitu aja refleksi hari ini. Terima kasih. Mekanik lagi Ustaz. Paman kacamata. Oke, di sini saya juga akan merefleksikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Jadi di sini kita akan belajar gaya. Gaya apa sih? Gaya itu adalah satu besaran vektor yang menyebabkan formulasi alam bentuk. Nah, terus ada formula. Formula itu ada 3. 1, 2, dan 3. Ya, mungkin yang saya jelasin formula 3 itu kayak ada aksi reaksi. Mungkin itu saja yang saya tahu. Itu aja Pak. Tadi kan kita sampaikan ini baru kayak rangkuman aja ya. Berarti refleksi itu termasuk kayak pesan-pesan. Ya, pesan kamu misalnya Ya, mau Pak. ngerti apa enggak, apa yang kurang paham, silakan ditambahkan. Ini kan baru materinya ya. Pak, silakan. Oke teman-teman, ada tambahan lagi dari aku. Nah setelah kita mempelajari materi ini, kita jadi tahu nih kalau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu ternyata berhubungan banget dengan hukum-hukum Newton. Nah setelah belajar materi ini dan juga kita sudah melaksanakan praktik yang pastinya seru banget bersama Pak Toto, kita jadi paham nih tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah kalau dari aku seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ya, jadi nanti kalian bisa menulis di Google Formnya kira-kira tanggapan kalian, misalnya, oh saya kurang paham, kayak Andri misalkan, saya kurang paham hukum Newton keempat, gitu kan ya. Saya kedua, hukum ketiga, keempat dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Jadi refleksi ini sebenarnya melihat diri kita selama pembelajaran. Jadi sebenarnya kita nilai diri kita sendiri bagaimana apa yang kita telah pelajari, ngerti sampai mana, paham sampai mana, kurangnya di mana, maka nanti bisa kita lihat itulah yang harus kita ulang lagi, kita pelajari lagi untuk pembelajaran tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita beri aplaus kepada teman-teman kita yang sudah melakukan refleksi. Orang kembali silakan melakukan refleksi. Selamat kembali ke tempat. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Ya, dimana kita telah belajar hukum Newton yang dimana semua berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika kita berjalan. Kenapa kita bisa berjalan? Ya, ada biologinya, ada fisikanya. Biologinya masalah tubuh, fisikanya kalian pikir kenapa kita bisa berjalan? Kenapa kita masuk ke depan? Kenapa kita jalan? Kenapa kita maju ke belakang? Silakan nanti minggu depan kita bikin pertanyaan. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang berbagai macam bentuk gaya yang harus kita uraikan dalam satu sesi. Ada pertanyaan? Oh, semuanya? Oke, kita lari. Terima kasih. Silakan nanti doa. Briefing, kita berdoa, kita tutup. Terima kasih. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita sudah terlebih dahulu berdoa dimulai.